Desa Pantai Bahagia adalah salah satu dari 6 desa yang terletak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Desa ini berjarak 53 km dari pusat kota Bekasi atau sekitar 3 jam menggunakan kendaraan bermotor. Setelah itu, untuk menempuh pantai Muara Beting harus melanjutkan kendaraan menggunakan perahu bermotor selama 30 menit. Desa Pantai Bahagia memiliki luas 3.021 hektar dan memiliki penduduk kurang lebih 729 jiwa dengan 127 kartu keluarga, yang bermayoritas bermata pencaharian nelayan. Desa Pantai Bahagia ini terkenal akan hutan bakau dan pantai pasang surut yang dijadikan sebagai destinasi wisata Kabupaten Bekasi. Namun ternyata di balik keindahan yang ada, Desa Pantai Bahagia adalah salah satu desa yang terancam akan tenggelam. Kami melihat berbagai berita yang mengatakan bahwa desa ini sudah mengalami sobekan abrasi hingga 90% dan berdampak langsung kepada masyarakat Desa Pantai Bahagia. Hal ini juga menjadi alasan kami untuk mengambil Desa Pantai Bahagia karena memiliki cerita tersendiri dan kami juga cukup penasaran untuk melihat langsung aktivitas warga desa yang terdampak abrasi parah ini. Kami juga sudah mewawancari narasumber yang merupakan penduduk desa pantai dan juga sekretaris Desa Pantai Bahagia yang kami rangkum di analisis sistem sumber daya alam dan lingkungan berikut. Aspek kemampuan dan kesesuaian lahan. Desa Pantai Bahagia yang terletak pada Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini memiliki luas wilayah sebesar 3.021 hektar. Menurut Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2019, wilayah ini terdiri dari luas tambak sekitar 70%, pemukiman 15%, dan persawahan 15%. Dengan tanah timbul yang berkisar seluas 1.800 hektar dengan jarak lokasinya dari garis pinggir Pantai Bahagia berkisar 1,7 mil. Menurut data BPS Kecamatan Muara Gembong tahun 2019 dan peta-peta berikut, ketinggian Desa Pantai Bahagia dari permukaan laut adalah berkisar 2-5 meter dengan persentase kemiringan atau elevasinya sebesar 0-2%. Oleh sebab itu, topografi desa ini termasuk dalam topografi datar. Menurut RPIJM Kabupaten Bekasi 2015-2019, analisis geologi pada Kecamatan Muara Gembong atau lebih tepatnya Desa Pantai Bahagia menunjukkan bahwa sebaran dominan satuan dan formasi batuannya adalah satuan aluvium. Satuan aluvium merupakan satuan batuan yang tersusun dari material yang dibawa dan diendapkan oleh sungai dan berupa material lepas-lepas. Jenis batuan ini tersebar di sepanjang sisi sungai, pantai, hingga dataran rendah. Jenis material pada satuan aluvium terdiri dari pasir, lanau, lempung, hingga kerakal. Untuk jenis tanahnya sendiri, Kabupaten Bekasi, termasuk juga Desa Pantai Bahagia, didominasi oleh jenis tanah aluvial yang memiliki struktur tanah yang pejal dan tergolong liat atau liat berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 50%, juga kadar airnya yang tinggi. Topografi yang datar dan berair menyebabkan derajat kemasaman tanahnya termasuk dalam kondisi masam. pH tanah berkisar antara 4,5 sampai 5,5. Rendahnya nilai pH tanah disebabkan kandungan ferit yang tinggi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Inaris, memperlihatkan bahwa Desa Pantai Bahagia cukup rentan terhadap bencana banjir. Akibat dari kondisi topografinya yang datar, Desa Pantai Bahagia kerap mengalami bencana banjir rob. Banjir rob adalah peristiwa kenaikan muka air laut yang mengakibatkan terjadinya genangan di suatu daratan pesisir. Begitu pula dengan Desa Pantai Bahagia. Luas daerah genangan robnya pada tahun 2016 adalah sebesar 1045,81 hektar atau 35,46% dari pesisir Muara Gembong. Adanya banjir rob yang terjadi hampir setiap bulan ini jelas mengganggu aktivitas masyarakat yang menghuni kawasan pesisir.
terutama lahan tambak yang banyak mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, banjir rob juga menyebabkan kerusakan pada wilayah pemukiman dan juga jaringan jalan. Neraca air. 1. Air tanah. Untuk air tanahnya, Desa Pantai Bahagia memanfaatkan air tanah dengan menggunakan sumur. Karena jika memakai sumber air yang berdekatan dengan pantai, air yang ada hanyalah air yang keruh karena sudah bercampur dengan tanah liat dan lumpur. Kan air tanah di Desa Pantai Bahagia menjadi asin akibat intrusi air laut. Pengaruh intrusi air laut bisa berdampak sampai ke kecamatan lainnya sejauh 30-40 km. 2. Air permukaan. Air permukaan di Desa Pantai Bahagia dapat dilihat dari sungai. Sungai yang terdapat di Desa Pantai Bahagia adalah Sungai Citarum. Sungai ini mengalir dari hulu yang berada di daerah Gunung Wayang di sebelah selatan Kota Bandung menuju ke utara dan bermuara di Laut Jawa. Sungai ini memiliki panjang sekitar 297 km dengan debit 78,74 meter kubik per sekon. 3. Air hujan. Karena terbatasnya persediaan air layak di Desa Pantai Bahagia, air hujan pada Desa Pantai Bahagia digunakan sebagai sumber air untuk konsumsi bagi masyarakat. Pengambilan air hujan dilakukan manual oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tiap rumah tangga. 1. Lahan pertanian. Desa Pantai Bahagia memiliki lahan pertanian dengan luas 200 hektar. Kegiatan pertanian di desa ini hanya cocok dilakukan pada saat musim hujan. Sistem pengairan pada persawahan Desa Pantai Bahagia menggunakan sistem air tada hujan dan air pompa yang bersumber langsung dari Sungai Citarum. 2. Lahan perkebunan. Saat ini, Desa Pantai Bahagia tidak memiliki lahan perkebunan berkala, namun hanya terdapat pohon-pohon seperti pohon kelapa dan pohon pisang. 3. Lahan tambak. Desa Pantai Bahagia memiliki lahan tambak dengan luas mencapai 509 hektar. Tambak merupakan lahan yang mendominasi di Desa Pantai Bahagia. Selanjutnya adalah neraca udara dan vegetasi. Berdasarkan data yang didapat dari situs AccuWeather, Desa Pantai Bahagia mempunyai kualitas udara sebagai berikut. Untuk partikulat halus atau PM2,5 berada pada kategori lumayan dengan jumlah partikel sebanyak 14 mikrogram per meter kubik. Untuk partikulat PM10 berada pada kategori lumayan dengan jumlah partikel sebanyak 25 mikrogram per meter kubik. Untuk kadar ozon dan juga kadar sulfur dioksida ada pada angka sekian, yang keduanya berada pada kategori bagus sekali. Kemudian ada kadar karbon monoksida dan kadar nitrogen dioksida pada angka sekian, yang menempatkan keduanya pada kategori yang sama yakni bagus sekali. Selanjutnya adalah jenis vegetasi alami yang tumbuh di Desa Pantai Bahagia. Menurut data sekunder dan hasil wawancara dengan sekretaris desa, ada beberapa jenis tanaman yang tumbuh di Desa Pantai Bahagia. Jenis pertama yakni pohon kelapa yang banyak ditemukan di kawasan desa ini. Pohon kelapa dapat tumbuh hingga ketinggian 30 meter dan mampu menyerap kadar karbon dioksida sebesar 22,7 kg karbon dioksida per pohon setiap tahunnya. Kemudian ada tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang tidak dikategorikan sebagai pohon karena tidak memiliki batang berkayu. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 9 meter dan 1 hektar tumbuhan pisang dapat menyerap karbon dioksida hingga 80 ton karbon dioksida per tahunnya. Kemudian ada pohon kedondong. Pohon kedondong dapat diketahui dari batang yang berkayu bulat dan bercabang, daunnya yang menjemuk dan menyirip, dan buahnya yang berbentuk bulat memanjang serta berwarna hijau ketika masih muda dan berubah menjadi hijau kekuningan ketika sudah matang. Pohon kedondong memiliki tinggi sekitar 10-15 meter. Selanjutnya adalah tanaman pucuk merah yang termasuk pohon berukuran kecil.
Meskipun demikian, pohon ini dapat tumbuh hingga ketinggian sekitar 7 meter. Tanaman ini biasa digunakan sebagai tanaman hias dengan ciri memiliki bunga dan daun yang berwarna merah, dan setiap tanaman pucuk merah dapat menyerap karbon dioksida sebanyak 6,2 hingga lebih dari 10 mg karbon dioksida per detik. Selanjutnya adalah pohon mangga. Meski banyak pohon mangga yang tersebar di daerah ini, jarang ada pohon mangga yang dapat berbuah banyak karena kondisi air tanah yang kurang sesuai bagi pohon. Pohon ini dapat mencapai ketinggian hingga 30 meter dan dapat menyerap kadar karbon dioksida sebesar 455,2 kg karbon dioksida per pohon setiap tahunnya. Kemudian ada tanaman petai atau pohon petai. Tanaman ini berbentuk pohon dengan tingginya yang mencapai 5 hingga 25 meter dan memiliki cabang yang banyak. Kulit batangnya berwarna coklat kemerah-merahan, daunnya menyirip ganda, dan bunganya ditumbuhi benang-benang sari dan putiknya berwarna kuning serta berbentuk bongkol. Tanaman ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Pantai Bahagia. Selanjutnya adalah neraca bahan galian dan mineral. Berdasarkan data yang dapat di situs yang dikelola oleh Kementerian SDM, onemap.sdm.go.id, terdapat sumber minyak yang terletak sekitar 4 mil dari bibir pantai Desa Pantai Bahagia. Sumur minyak ini dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java atau PHE ONWJ. Wilayah kerja PHE ONWJ ini membentang dari Kepulauan Seribu hingga Cirebon dan memiliki wilayah kerja hingga 8.300 km persegi. Wilayah kerja ini mulai dioperasikan sejak Januari 2017 setelah sebelumnya dikelola oleh BP West Java Limited sejak 2009. PHE ONWJ juga memiliki 11 stasiun dengan 37 anjungan dan lebih dari 150 anjungan NUI atau Normally Unmanned Installation atau instalasi yang secara normal tidak dijaga manusia. Lalu ada sekitar 700 sumur aktif dengan pipa bawah laut sepanjang sekitar 1.600 km. 3 fasilitas darat atau onshore receiving facility di Muara Karang, Tanjung Priuk, dan 1 fasilitas pengolahan darat atau onshore processing facility di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Lalu ada 1 unit produksi dan penyimpanan terapung atau Floating Production Storage and Offloading FPSO Arjuna. Pada Mei 2021 silam, terdapat kebocoran pipa bawah laut PHE ONWJ yang mengakibatkan kerugian kepada nelayan setempat. Namun kejadian ini tidak berlangsung begitu lama dan sudah diberikan kompensasi kepada nelayan-nelayan setempat. Yang selanjutnya adalah ekosistem perairan dan pesisir laut. Pada daerah Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini memiliki ekosistem perairan berupa hutan mangrove yang menjadi ekosistem menguntungkan untuk penduduknya dan juga fauna seperti monyet ekor panjang dan juga lutung yang mendapatkan manfaat seperti terlindungnya tempat tinggal mereka dari adanya abrasi dan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan serta pariwisata. Menurut data yang diberikan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro di salah satu jurnalnya pada tanggal 1 Februari tahun 2021, dijelaskan bahwa terjadinya perubahan muka hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia. Dengan luas lahan mangrove di tahun 2009 adalah 312,93 hektar, menjadi di tahun 2014 adalah 245,35 hektar dan mengalami penambahan luas lahan pada tahun 2019 menjadi 301,83 hektar. Desa Pantai Bahagia mengalami pengurangan lahan pada tahun 2009 hingga 2014 yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan mangrove menjadi area pertambangan dan faktor alam berupa abrasi dan usia mangrove. Desa-desa tersebut mengalami pertambahan luasan lahan mangrove kembali pada tahun 2014 hingga 2019 yang dikarenakan mulai dilakukannya penanaman mangrove dan rehabilitasi area mangrove sehingga luas lahan mangrove yang bertambah cukup signifikan. Jenis mangrove yang ada pada daerah pesisir Muara Gembong juga sangat bervariatif yang menjadi ekosistem bagi monyet dan ikan. Hampir 23 jenis mangrove dan termasuk ke dalam kategori mangrove sejati dan ikutan yang hidup di daerah pesisir Muara Gembong. Pada hasil pendatang secara langsung di kawasan Pantai Bahagia ditemukan di tepi Sungai Citarum 6 jenis tumbuhan
dan di kawasan Muara Beting ditemukan 16 jenis tumbuhan. Masing-masing karakter kawasan tersebut terdapat jenis-jenis yang mendominasi. Tipe di sungai didominasi oleh pidada atau Canehrata acaciolaris. Kawasan pantai jenis bakau Rhizopora mucronata dan api-api putih Avicennia marina. Dan pada kawasan Muara Beting didominasi oleh api-api putih Avicennia marina dan api-api Avicennia alba. Pengukuran tutupan lahan mangrove digunakan analisis NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Pada tabel berikut ditunjukkan bahwa berbagai kelas yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kehutanan di tahun 2005 yang mengikuti analisis NDVI. Luas mangrove yang termasuk ke dalam mangrove rapat memiliki luas mencapai 179,02 hektar atau 59,31% dari total luas mangrove yang ada di Desa Pantai Bahagia. Mangrove dengan kerapatan sedang atau moderat memiliki luas 55,59 hektar atau 18,75% dari total luas mangrove yang ada pada desa tersebut. Klasifikasi mangrove jarang atau sparse mencapai 66,22 hektar atau 21,94% dari total luasan mangrove. Jika ditarik kesimpulan dari hasil analisis ini bahwa Desa Pantai Bahagia masuk ke dalam kategori rapat atau dense yang memiliki tutupan 70 hingga 100% karena hampir lebih dari setengahnya memiliki ketutupan yang rapat. Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, didominasi oleh area pertambakan seluas 509 hektar. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Pantai Bahagia pada umumnya bekerja sebagai nelayan laut lepas, petani tambak, atau pekerja di sektor yang terkait dengan perikanan lainnya. Petani tambak di sana membudidayakan beberapa jenis udang, seperti udang jerbung, udang faname, udang windu, udang galah, udang api, dan juga udang cakra. Tak hanya udang, masyarakat Desa Pantai Bahagia juga membudidayakan rumput laut, ikan bandeng, dan ikan mujair. Selain hasil tambak, hasil tangkapan laut dari para nelayan juga tak kalah melimpah. Menurut pemaparan dari seorang nelayan setempat, para nelayan di sana dengan berbekal jaring ikan dan kapal berjenis mesin kurang dari 5 GT yang mampu meraih jarak melaut mulai dari 500 meter hingga 2 mil dari pantai, berhasil menangkap berbagai jenis ikan. Beberapa di antaranya adalah ikan kakap, ikan sembilang, ikan samge, dan ikan belanak. Ikan belanak termasuk ke dalam golongan ikan pelagi, sedangkan ikan kakap, ikan samge, dan ikan sembilang termasuk ke dalam golongan ikan demersal. Untuk musim tangkap tertinggi terletak pada bulan Januari, sedangkan musim tangkap terendah yaitu pada bulan November dan bulan Desember. Selain menangkap ikan dengan jaring, para nelayan juga biasanya menangkap kepiting dan rajungan menggunakan serok. Nantinya, hasil-hasil tangkapan ini akan dijual di beberapa lapak penjualan hasil tangkapan laut atau hasil tambak, dan beberapa sisanya akan dilelang oleh masyarakat setempat. Secara geomorfologi, bentuk pantai yang ada di Desa Pantai Bahagia ini merupakan pantai yang cukup landai. Kemiringan tanah di pantai tersebut kurang lebih setinggi 0-5 meter di atas permukaan air laut. Pantai di desa ini sendiri memiliki bentuk seperti teluk kecil dan terdapat sebuah gosong pasir yang memiliki panjang sekitar 50 meter menjorok ke arah perairan. Gosong pasir yang terbuat dari pasir berlumpur ini akan terlihat ketika air sedang surut dan akan menghilang ketika air sedang naik atau pasang. Selain itu, substrat yang berbentuk daratan pantai di desa tersebut berupa pasir berlumpur sebesar 80% dari keseluruhan, dan sisanya berupa pasir yang sangat halus. Substrat yang berupa pasir berlumpur di daerah Desa Pantai Bahagia cukup membuat kaki kita sedikit terhisap ke dalam pasir berlumpur tersebut karena memiliki tekstur yang sangat lembut ketika kita menginjakkan kaki kita. Dan selanjutnya, oleh karena pantai tersebut menjadi muara dari Sungai Citarum, di area pantai tersebut terbentuk sebuah delta hasil pengendapan sedimen dengan jarak terjauh sekitar 2 km. Penampakan delta tersebut terlihat cukup jelas jika dilihat dari citra satelit. Perairan yang tenang dan tidak memiliki arus yang kencang membuat pembentukan delta tersebut didominasi oleh pengaruh arus Sungai Citarum.
Dan yang terakhir, berdasarkan peta batimetri, kedalaman perairan di sekitar Desa Pantai Bahagia adalah kurang lebih 0-5 meter di bawah permukaan laut dengan pengukuran sekitar 2 km dari bibir pantai. Berbicara mengenai oceanografi, tentu saja kali ini kita akan banyak membahas mengenai kondisi perairan di Desa Pantai Bahagia. Lokasi Desa Pantai Bahagia ini sangat strategis, memiliki potensi besar sebagai lokasi pengembangan tambak, budidaya ikan-ikan, dan rumput laut. Lokasi desa yang berdekatan dengan air laut dan juga pasokan air tawar yang tanpa batas merupakan keuntungan yang perlu dimaksimalkan. Permasalahan yang kerap dialami pada daerah ini yaitu salinitas air yang sering turun drastis pada musim hujan dan sangat tinggi juga pada musim kemarau. Arah angin dominan datang dari timur laut, menyusul dari utara, barat laut, dan timur. Kecepatan angin terkecil yaitu 1,4 knot dan yang terbesar bisa mencapai lebih dari 22 knot. Kecepatan angin bulanan rata-rata menunjukkan nilai terbesar terjadi pada bulan Januari yaitu 4,3 knot dengan arah datang dari utara, dan yang terkecil terjadi pada bulan November sebesar 1,6 knot dengan arah datang dari utara. Berbicara mengenai kedalaman rata-rata di wilayah tambak di Pantai Bahagia ini berada pada kisaran 0,3 hingga 1,7 meter, tergantung apa yang dibudidayakan pada tambak-tambak tersebut. Nah, jika berbicara mengenai kecerahan rata-rata di perairan di Desa Pantai Bahagia ini ada di angka 0,42 meter. Keruhnya air pada beberapa titik diduga karena substrat lumpur yang cukup tebal, kemudian ditambah dengan arus yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya pengadukan substrat. Lalu, pH-nya sendiri di perairan di Desa Pantai Bahagia ini rata-rata memiliki pH di angka 7,86. Sedangkan suhu pada wilayah tambak Kecamatan Muara Gembong ini berada di kisaran 31 hingga 33 derajat Celcius. Secara keseluruhan, Desa Pantai Bahagia memiliki sistem sumber daya alam dan lingkungan yang cukup lengkap pada setiap aspeknya, baik daratan maupun pesisir. Akan tetapi, kualitas serta pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut masih perlu dikembangkan karena terjadinya abrasi, sampah berserakan, serta makelar pusat perdagangan ikan. Kegiatan sehari-hari penduduk di Desa Pantai Bahagia juga sangat berkaitan erat dengan sistem sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, sehingga kualitas hidup mereka berjalan seiringan dengan kondisi sumber daya alam yang ada. Saran, oleh karena itu diperlukan sebuah kerjasama antara warga sekitar dan pemerintah dalam mengatasinya. Sebagai contoh, diperlukan sebuah tanggul alami yang lebih dari saat ini, mangrove atau padang lamun, untuk mengatasi permasalahan abrasi di desa tersebut. Selain itu, dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, pemerintah setempat sebaiknya menetapkan regulasi khusus untuk mencegah terjadinya monopoli perdagangan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh para makelar di desa tersebut, sehingga pemanfaatan dan hasilnya dapat diperoleh dengan maksimal.